Dalam beberapa tahun terakhir, perangkat desa menghadapi berbagai permasalahan terkait status mereka. Beberapa di antaranya mengalami ketidakjelasan dalam pengangkatan, pembayaran gaji seperti layaknya ASN, pembayaran gaji mereka terkadang tidak tepat waktu, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengatur status perangkat desa secara tegas dalam undang-undang agar mereka dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan perlindungan yang layak dan status hukum dan pasal yang mengikat. Namun, pada rapat pleno Panja Legislasi DPR RI, tidak ada satupun pasal yang secara khusus membahas tentang status perangkat desa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi perangkat desa. Dalam menghadapi perubahan UUD Desa, perlu dipertimbangkan untuk menyertakan ketentuan yang mengatur status perangkat desa agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan perlindungan yang adil. Pada rapat pleno Panja Legislasi DPR RI mengenai RUU tentang perubahan UUD Desa, tidak terdapat satu pasal pun yang menyinggung terkait status perangkat desa. Hal ini menarik perhatian karena status perangkat desa adalah salah satu aspek penting dalam administrasi desa yang harus diatur dengan jelas dalam undang-undang. Perangkat desa merupakan elemen penting dalam pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Mereka memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan dan program pemerintah desa serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat desa. Namun lebih berpihak pada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD terkait penambahan masa jabatan. Dalam beberapa tahun terakhir, perangkat desa menghadapi berbagai permasalahan terkait status mereka. Beberapa di antaranya mengalami ketidakjelasan dalam pengangkatan, pembayaran gaji seperti layaknya ASN, pembayaran gaji mereka terkadang tidak tepat waktu, dan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengatur status perangkat desa secara tegas dalam undang-undang agar mereka dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan perlindungan yang layak dan status hukum dan pasal yang mengikat. Namun, pada rapat pleno Panja Legislasi DPR RI, tidak ada satupun pasal yang secara khusus membahas tentang status perangkat desa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan dan kepastian hukum bagi perangkat desa. Dalam menghadapi perubahan UUD Desa, perlu dipertimbangkan untuk menyertakan ketentuan yang mengatur status perangkat desa agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan perlindungan yang adil. Dalam konteks pembangunan desa yang semakin kompleks dan beragam, perangkat desa memiliki peran yang semakin penting. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan hukum yang mengatur status, tugas, kewajiban, dan hak-hak perangkat desa agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat desa. Dalam rapat pleno Panja Legislasi DPR RI, seharusnya ada kesempatan bagi anggota Panja untuk mengusulkan pasal-pasal yang mengatur tentang status perangkat desa. Dengan demikian, RUU tentang perubahan UUD Desa dapat menjadi instrumen yang komprehensif dan memperhatikan kepentingan semua pihak terkait, termasuk perangkat desa. Kesimpulannya, pada rapat pleno Panja Legislasi DPR RI mengenai RUU tentang perubahan Undang-Undang Desa, tidak ada satu pasal pun yang menyinggung terkait status perangkat desa. Hal ini menjadi perhatian penting karena status perangkat desa adalah aspek yang harus diatur dengan jelas dalam undang-undang. Perlu adanya ketentuan yang mengatur status perangkat desa agar mereka dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam proses legislasi, penting untuk melibatkan perangkat desa dan organisasi yang mewakili mereka agar kepentingan dan aspirasi mereka dapat diakomodasi dengan baik. Telah menjabat 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku, dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Kedua, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi.
C. Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat untuk periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini. D. Kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. E. Perangkat desa yang bersatu sebagai pegawai negeri sipil menjalankan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan peraturan pemerintah. 18. Penyisipan satu pasal di antara pasal 120 dan pasal 121, yakni pasal 120A tentang ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan atau post legislative scrutiny, yaitu 3 tahun setelah pengundangannya, pemerintah melaporkan pelaksanaan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 19. Perbaikan rumusan teknis, redaksi pasal 2, pasal 4, pasal 50, pasal 67, pasal 78, dan pasal 86. Demikian secara garis besar hasil penyusunan materi muatan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Panja menyadari tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan dalam RUU ini. Namun Panja sudah berupaya secara maksimal untuk menyempurnakan atau memantapkan rancangan undang-undang ini. Selanjutnya kami serahkan kepada rapat pleno Badan Legislasi untuk memutuskan apakah hasil kerja Panja ini dapat diterima dan selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna dan ditetapkan sebagai rancangan usul inisiatif DPR RI. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami atas nama Panja yang ditugaskan menyusun rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Panja, sekretariat, dan tim ahli yang telah berupaya bersama-sama menyelesaikan penyusunan rancangan undang-undang ini. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, maka izinkan saya atas nama pribadi ingin menyampaikan, semoga dengan hasil yang kita capai dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa semakin membuat desa kita semakin kuat, semakin mandiri, dan bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Diterima ya usulannya, tapi anggota balik karena pada prinsipnya semua fraksi sudah setuju, nanti menyampaikan pendapat mini fraksinya disingkat saja. Terima kasih, sama kami berikan kepada fraksi PKB sesuai nomor urut 1 katanya. Bukan, ini bukan nomor urut 1, ini fraksi nggak ada nomor urutnya. Ya, terima kasih Ketua, izin untuk membacakan pandangan mini fraksi. Baru mau dibacakan pertama kali udah tutup poin. Iya, pendapat mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disampaikan oleh juru bicara PKB Lulu Nur Hamidah, nomor anggota 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap pimpinan Badan Legislasi DPR RI, segenap anggota Badan Legislasi dan tentu juga pimpinan, segenap jajaran sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, sahabat-sahabat media massa, hadirin hadirat yang berbahagia, dan juga para kepala desa, perangkat desa yang hadir di sini dari seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua anggota Badan Legislasi telah dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional DPR RI dengan lancar dan juga sehat walafiat. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, sebagaimana kita pahami bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memerlukan perubahan sesuai dengan perkembangan kemasyarakatan dan juga kenegaraan. Perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam segenap aspek kehidupan, sehingga kita harus terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan kontemporer dan juga masa depan.
berdasarkan putusan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas, RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan RUU yang diusulkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023 sebagai RUU daftar kumulatif terbuka sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Badan Legislasi telah melakukan penyusunan terhadap berbagai penormaan dan juga pengaturan yang diperlukan dalam RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu kini saatnya untuk mengambil putusan atas RUU tersebut sehingga dapat dibahas dalam rapat paripurna DPR untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, setelah mengikuti pembahasan secara serius dan seksama dalam pembahasan di Panitia Kerja penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fraksi PKB berpandangan perlunya pengaturan beberapa materi muatan sebagai berikut. 1. Fraksi PKB berpendapat bahwa desa merupakan instrumen penting bagi penguatan ekonomi desa. Saat ini kepercayaan rakyat terhadap peran desa dalam mempercepat dan mengakselerasi pembangunan sangat kuat. Selama hampir 9 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terbukti mampu menggerakkan desa sebagai garda terdepan dalam mensejahterakan masyarakat. Jika pengaturan yang memperkuat peran desa untuk pembangunan tersebut terus diperkuat, diperbaiki, dan disempurnakan sesuai kebutuhan rakyat, maka harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melakukan pengentasan kemiskinan semakin menemukan titik terang. Indonesia memiliki salah satu formula untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni mensejahterakan rakyatnya. Fraksi PKB berpendapat perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan untuk semakin memperkuat desa dan memperkuat perannya dalam pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Perbaikan pengaturan terhadap tata kelola desa dan pelaksanaan terhadap tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang lebih mengutamakan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan tata kelola yang dilakukan dengan mempertanggungjawabkan terhadap badan musyawarah desa sebagaimana diatur dalam pasal 27 perlu diatur secara tegas dalam undang-undang ini. Fraksi PKB juga berpendapat selama ini desa telah terbukti mampu dalam mengelola anggaran yang diperuntukkan bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan juga percepatan pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN harus terus ditingkatkan. Jika selama ini dana desa hanya sebesar 1 miliar per tahun, fraksi PKB mendorong agar dana desa paling sedikitnya menjadi 5 miliar per tahun. Salah satu formula dana desa yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur besaran dana desa dalam RUU ini. Pasal 72 yang mengatur mengenai pendapatan desa perlu ditingkatkan. Fraksi PKB mendorong agar pengaturan dana desa sebesar 30% dari dana transfer daerah. Selain itu juga perlu ada dana alokasi khusus desa. Apabila dana alokasi ini 30% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD setelah dikurangin dana alokasi khusus DAK, maka ini akan dorong bagi upaya-upaya kita untuk bisa memajukan desa lebih cepat dari yang seharusnya. Dan untuk selanjutnya mencapai dana desa 5 miliar per tahun tersebut masih perlunya adanya pengaturan dalam kebijakan dalam pengelolaan dana APBD, pengaturan dalam kementerian dan lembaga, serta sinergi pengaturan lainnya, dan hal ini sangat urgent demi mewujudkan kemakmuran masyarakat seluruh Indonesia. Fraksi PKB berpendapat pembangunan yang terbukti cepat dapat dilakukan jika APBN banyak yang dialokasikan langsung ke desa tersebut, perlu stabilitas dan juga kesinambungan. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus stabil dan memiliki kepastian dan kenyamanan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, jabatan kepala desa yang selama ini hanya 6 tahun perlu diperpanjang menjadi 9 tahun. Selama ini dalam 1-2 tahun awal, para kepala desa lebih berfokus untuk melakukan konsolidasi di masyarakat sehingga kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan. Jika priorisasi jabatan yang dimiliki lebih panjang, maka akselerasi pembangunan dapat dilakukan dengan dukungan stabilitas masyarakat. Dan perpanjangan masa jabatan kepala desa 6 tahun menjadi 9 tahun membawa konsekuensi bagi perangkat desa lainnya. Oleh karena itu, fraksi PKB mendukung penuh
Perpanjangan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sama dengan kepala desa yakni 9 tahun. BPD sebagai unsur pemerintahan desa yang sangat penting memiliki peran yang signifikan dan linear dengan kepala desa. Pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa memerlukan sinergi yang kuat antara kepala desa dengan BPD. Peran dan tanggung jawab yang besar ini tentu memerlukan perhatian pula dalam peningkatan kesejahteraan para anggota BPD. Dan selanjutnya fraksi PKB juga sangat mensyukuri karena ada dukungan penuh dari rekan-rekan yang lain, yaitu yang mendukung kesetaraan gender, di mana kami juga mengusulkan agar proporsi perempuan dalam pemerintahan desa, terutama dalam keanggotaan BPD harus diatur secara tegas. Anggota BPD sedikitnya 30% harus berasal dari unsur perempuan. Dengan demikian perempuan menjadi subjek dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang ramah akan perempuan tentu akan lebih tepat sasaran jika sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi melibatkan perempuan. Partisipasi yang nyata tersebut, fraksi PKB yakini akan mendorong tercapainya kemakmuran bersama secara merata. Dipersingkat, kan dipanjangkan, sudah disampaikan semua sudah. Ya, ini terakhir. Dan yang terakhir, fraksi PKB juga berpendapat bahwa sudah selayaknya bangsa yang besar menghargai jasa orang-orang yang telah memberikan sumbangsi bagi kesejahteraan dan kemajuan desa dan juga negara. Oleh karena itu, pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi perangkat desa juga perlu diatur di dalam rancangan undang-undang ini. Dan oleh karena itu sudah sepantasnya bagi para kepala desa, juga para perangkat desa dan juga BPD yang telah purna tugas mendapatkan tunjangan purna tugas. Bapak Ibu hadirin, akhirnya dengan memohon ridha Allah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKB menyatakan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk dibahas dan diambil putusan pada tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pandangan mini kami sampaikan, dan atas semua perhatian dan ucapan terima kasih termasuk juga pimpinan dan juga dukungan seluruh masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat bekerja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel ya Pak ya. Gimana, mau diserahkan? Iya dong. Oh. Langsung kita kirim ke ketua fraksi. Ini dulu, situ dulu. Itu loh, masuk itu loh. Ah, sini. PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Merdeka. Merdeka. Izinkan saya Seturunan Panjaitan nomor anggota A156 sebagai kapoksi fraksi PD Perjuangan untuk menyampaikan kepada pandangan fraksi kami akan dibacakan oleh Bapak Andreas Edi Susetio. Nomor anggota A214 daerah pemilihan Jatim 5 meliputi daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Kepada Bapak Andreas, waktu dan tempat saya persilahkan. Pendapat mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibacakan oleh Andreas Edi Susetio, nomor anggota A214 daerah pemilihan Jawa Timur 5, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka. Merdeka. Yang terhormat saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan bimbingannya sehingga kita dapat hadir bersama bertemu dalam agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional di dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, juga berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan supaya menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dalam konteks politik pembangunan, Presiden Jokowi sebagaimana tertuang dalam poin ketiga dari Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan pedesaan tidak bisa dipisahkan dari gagasan kemandirian bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antar desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan pedesaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan dinamika serta perkembangan hukum di dalam masyarakat. Maka dari itu, beberapa ketentuan di dalam undang-undang tersebut perlu diubah. Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya. Saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan dengan RUU tentang Desa, fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan di antaranya. Pertama, fraksi PDI Perjuangan berpendapat, desa menjadi pusat kemajuan untuk mewujudkan program desa kuat Indonesia bermartabat. Maka dari itu, PDI Perjuangan mendorong stabilitas dan kesinambungan pemerintah desa dengan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan. Kedua, fraksi PDI Perjuangan berpandangan untuk menunjang kemajuan desa yang pesat, maka perlu diatur kesejahteraan kepala desa dan aparat desa. Kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa menjadi hal penting untuk memperjelas hak dan kewajibannya. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu di dalam rangka distribusi keadilan sosial perlu dipastikan kenaikan peningkatan dana desa yang harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal, anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan desa sehingga meminimalisir kesenjangan kemiskinan antar wilayah. Keempat, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pengaturan pengelolaan pendapatan desa secara mandiri sesuai dengan prioritas pembangunan desa di bidang pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Saudara pimpinan, anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian, berkaitan dengan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang desa, maka fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui rancangan undang-undang tentang desa. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang telah melakukan pembahasan konsepsi rancangan undang-undang tentang desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Merdeka. Jakarta 3 Juli 2023. Kapoksi Badan Legislasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan SH nomor anggota A156 ditandatangani. Terima kasih.
Selanjutnya kami persilakan fraksi Partai Golkar. Baik, terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati, anggota Balik yang berbahagia, hadirin yang kami muliakan. Saya akan membacakan pandangan mini fraksi dari fraksi Partai Golkar yang akan dibacakan oleh saya sendiri selaku Kapoksi Firman Subagio, SCMH, nomor anggota A303 Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi DPR RI, yang terhormat para pimpinan Poksi Badan Legislasi DPR RI, yang terhormat anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, dengan kerja keras kami dan akhirnya pada hari ini kita telah melaksanakan proses konstitusi, yaitu pembahasan undang-undang yang terkait dengan undang-undang desa. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan ketiga fungsi DPR dimaksud, maka DPR dan anggota DPR mempunyai hak kelembagaan dan hak keanggotaan berdasarkan ketentuan pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, selanjutnya disingkat Undang-Undang MD3. Badan Legislasi DPR mempunyai tugas menyusun naskah akademik dan RUU yang menjadi usul DPR, dan semua alat kelengkapan Dewan serta perseorangan dapat mengajukan inisiatif dan revisi undang-undang sesuai Undang-Undang MD3 dan tata tertib DPR RI. Pimpinan yang saya hormati, saya tidak akan membacakan semua. Sebagai bentuk tanggung jawab, fraksi Partai Golkar telah menerima masukan dari aspirasi kepala desa dan perangkat-perangkat desa yang telah menyampaikan secara tertulis kepada kami dan sudah kami teruskan kepada pimpinan pada waktu pembahasan rapat-rapat di Panja. Pimpinan yang saya hormati, kami akan mengingatkan kembali bahwa pada pasal 78 Undang-Undang MD3 pada sumpah jabatan anggota DPR RI dinyatakan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia. Dan kepala desa adalah pimpinan yang dipilih langsung oleh rakyat di desanya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai wakil rakyat dari desanya, maka DPR RI untuk merespon dan memperjuangkan, termasuk komitmen daripada fraksi Partai Golkar. Dan alhamdulillah hari ini kita membuktikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan kepala desa dan perangkat desa telah ditetapkan menjadi inisiatif undang-undang. Pimpinan Balik yang hadir yang saya hormati, setelah menimbang, mengikuti dan mendengarkan masukan dari banyak pihak terkait, fraksi Golkar DPRD menyatakan menyetujui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk menjadi rancangan undang-undang Indonesia DPR RI dan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pimpinan yang saya hormati, tentunya tadi seluruh pokok materi telah dibacakan oleh Ketua Panja, yang tentunya yang akan kami sampaikan ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan, khususnya para teman-teman kepala desa, perangkat desa yang hadir senantiasa mengikuti proses perjalanan pembahasan undang-undang ini. Mudah-mudahan
ini adalah belum final, dan mohon kepada teman-teman juga ikut memperjuangkan kepada pemerintah agar segera dapat diundangkan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Juli 2023, pimpinan fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Insinyur H. Adis Kadir SHM, Sekretaris, Ketua Haji Kahar Muzakir, ditandatangani. Ya, siap. Kembali ke situ dulu. Ini dikirim ke Pati langsung. Tadi setelah dari tengah, atas, kita ke bawah. Kami persilakan fraksi P3. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan mini fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disampaikan dalam rapat panja Badan Legislasi DPR RI Senin 3 Juli 2023 oleh juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Haji Iliza Sa'aduddin Jamal SE, anggota DPR RI nomor A459. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, yang terhormat para anggota Badan Legislasi DPR RI, para tenaga ahli, dan juga para kepala desa dan juga perangkat desa yang hadir pada hari ini. Segala puji dan syukur alhamdulillah kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa berada dalam lindungannya sehingga kita dapat melaksanakan rapat panja Badan Legislasi DPR RI hari ini terhadap hasil penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan baik dan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarga, kerabat dan para sahabatnya, pengikutnya yang istiqomah dalam mengamalkan sunnahnya dengan tulus dan ikhlas sehingga kelak di akhir zaman kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan sidang, para anggota Badan Legislasi dan hadirin yang terhormat, Badan Legislasi DPR RI melakukan rapat penyusunan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun berdasarkan kumulatif terbuka sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/21 Romawi /2023 serta bentuk respon atas aspirasi dari para kepala desa dan perangkat desa yang disampaikan kepada DPR RI beberapa waktu yang lalu. Spirit perubahan dalam Undang-Undang Desa ini untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik di desa, menciptakan akses transportasi lokal ke wilayah sedang mengalami pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur desa. Ada beberapa pasal yang dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di antaranya pasal 26 terkait tugas dan kewenangan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 1 bahwa kepala desa semestinya diberikan hak untuk mendapatkan tunjangan purna tugas. Fraksi P3 berpandangan bahwa ketentuan ini disetujui untuk ditambah dalam ayat 3 huruf C dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disebut bahwa desa merupakan bagian dari pemerintah daerah, maka segala bentuk sistem pemerintahan yang menyesuaikan termasuk pencalonan kepala desa sebagai pejabat publik dengan mengikuti ketentuan kepala daerah. Kemudian pasal 34 terkait dengan adanya calon tunggal yang menetapkan kepala desa melalui musyawarah. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI berpandangan jika terdapat calon tunggal dalam pilkades hendaknya langsung ditetapkan guna efektivitas dan efisiensi dalam mekanisme penyelenggaraan dan penghematan biaya. Dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat termasuk usulan untuk revisi terkait masa jabatan kepala desa yang selama 6 tahun agar diperpanjang menjadi 9 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama karena hal itu sudah menjadi aspirasi dari kepala desa yang disampaikan kepada DPR RI. Fraksi P3 DPR RI berpandangan bahwa berdasarkan norma yang terdapat dalam pasal 39 ayat 2 nomor 6 tahun 2014 yang mungkin kami tidak bacakan lagi, perubahan status terkait
perangkat desa, fraksi P3 berpandangan bahwa perangkat desa diusulkan untuk diangkat dan berhentikan oleh Bupati Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Desa. Selain itu berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga perangkat desa tersebut bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa yang lebih prima. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi hadirin yang terhormat, kemudian selain revisi yang dilakukan pasal 72 tentang besaran dana desa, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar alokasi dana desa ditingkatkan menjadi 20% dari dana alokasi khusus transfer daerah agar besarnya sama dengan dari dana perimbangan diterima kabupaten kota dalam APBD, yakni 20%. Dan kemudian menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tentang desa menyebutkan desa adalah desa adat atau desa yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam ketentuan pasal tersebut telah dinyatakan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah kabupaten kota. Daerah kabupaten kota terbagi atas kecamatan, sementara kecamatan terdiri dari desa. Sedangkan dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan desa berkedudukan di wilayah kabupaten kota, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan disebut di atas, maka beralasan fraksi untuk mendorong agar alokasi dana desa ditingkatkan menjadi 20% yang berasalkan dari DAK. Dan kemudian terkait pola laporan keuangan desa dalam musyawarah desa, fraksi berpendapat bahwa kepala desa bertanggung jawab penuh terhadap laporan penggunaan keuangan desa dan dapat dibantu oleh aparat desa. Ditunjuk untuk itu dalam musyawarah desa dengan menyesuaikan pola laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, revisi untuk dilakukan pada pasal 118 terkait ketentuan peralihan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan kepala desa dan badan permusyawaratan desa yang telah dan atau menjabat 2 periode 6 tahun kali 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat mencalonkan kembali untuk 1 periode berikutnya dengan menyesuaikan undang-undang ini. Pimpinan sidang dan para anggota Badan Legislasi hadirin yang terhormat, berdasarkan uraian dan catatan yang kami sampaikan di atas, agar menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan RUU ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Persatuan Pembangunan setuju terhadap hasil panja Badan Legislasi DPR RI dalam penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa untuk dibawa ke rapat paripurna disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dan mendorong agar secepatnya pemerintah mengesahkan undang-undang ini. Demikian pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa'alafu minkum hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 3 Juli 2023, pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Dr. Haji Ahmad Baidowi, Esos MSI, ditandatangani. Oh, dia toh diborong rupanya. Makanya takut menyingkat. Berani menyampaikan pendapat pribadi meskipun berbeda dengan ya, silakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki MSI, nomor anggota A507, Daerah Pemilihan Jawa Timur 10, Kabupaten Gresik dan Lamongan. Perkenankan menyampaikan pendapat fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat,
hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri rapat Badan Legislasi pada hari ini dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa tidak dipungkiri memegang kedudukan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, keberadaan desa terkesan masih sering terabaikan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Untuk itu, fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui upaya penyusunan RUU perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai usaha perbaikan dan pembenahan agar desa dapat melakukan pembangunan bagi wilayahnya secara optimal. Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan salah satu aspek signifikan kehadiran Undang-Undang Desa yang tidak dapat diabaikan adalah adanya acuan baku berupa standar pelayanan minimal desa yang merujuk kepada Undang-Undang Desa. Hal ini penting sebagai wujud hak masyarakat desa guna mendapatkan pelayanan yang baik dan harus disediakan oleh pemerintah desa. Berkenaan penyusunan RUU perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa catatan penting dari fraksi Partai Amanat Nasional yang perlu disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, terkait ketentuan pemerintah menetapkan wilayah yurisdiksi bagi desa yang berada di lahan taman nasional, hutan, dan kebun, sebagaimana disebut dalam pasal 5A RUU. Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersikap bijak dalam menetapkan wilayah yurisdiksi bagi desa. Hal itu penting dilakukan agar pemerintah pusat dan daerah tidak hanya mengedepankan aspek normatif, namun juga harus dapat memberdayakan masyarakat di sekitar taman nasional, hutan atau kawasan konservasi dan perkebunan milik negara. Pemberdayaan masyarakat tersebut menurut fraksi Partai Amanat Nasional dilakukan mengingat keberadaan hak asal-usul desa yang melekat di dalamnya, sehingga harus dilakukan upaya pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan secara berkelanjutan di lahan atau sekitar taman nasional, hutan atau kawasan konservasi dan perkebunan. Perlu adanya kompromi atau MOU antara pemerintah desa dan dengan kementerian atau kelembagaan pemerintah yang memiliki kewenangan atas wilayah tersebut guna bekerja sama menggali potensi desa menjadi destinasi wisata buatan atau wisata alam tanpa merusak wilayah ataupun taman nasional yang sudah dikonservasi. Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan pemerintah desa pada dasarnya memiliki anggaran untuk mengembangkan wilayahnya, namun kemudian terbentur oleh keberadaan hutan, lahan konservasi atau taman nasional. Karenanya, fraksi Partai Amanat Nasional berharap desa dapat diberi kesempatan memanfaatkan lahan di sekitar taman nasional, hutan atau kawasan konservasi, serta perkebunan secara baik dan berkelanjutan. Kedua, menyangkut masa jabatan selama 9 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 kali masa jabatan, sebagaimana tercantum dalam pasal 39 RUU. Fraksi Partai Amanat Nasional pada prinsipnya setuju atas ketentuan mengenai perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, mengingat Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 15/PUU 21/2023 terkait ketentuan masa jabatan kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa perubahan periodisasi masa jabatan kepala desa ditentukan oleh pembentuk undang-undang karena merupakan kebijakan hukum terbuka.
bahwa upaya mengatur dan membatasi kekuasaan pada prinsipnya didasari atas kebutuhan dalam perkembangan relasi kekuasaan umum dalam kehidupan ketatanegaraan yang hal itu dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, yuridis, dan filosofis saat aturan tersebut dibuat. Ketiga, menyangkut ketentuan hak anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sebagaimana terdapat dalam pasal 62 huruf F RUU. Fraksi PAN setuju pemberian tunjangan purna tugas bagi anggota BPD di akhir masa jabatan, karena hal itu merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan pengabdian anggota BPD dalam turut serta membangun desa. Keempat, mengenai alokasi dana desa, paling sedikit 20% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana tercantum dalam pasal 72 ayat 4 RUU, fraksi Partai Amanat Nasional konsisten mendorong peningkatan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa meningkatnya transfer pusat ke daerah dalam bentuk dana desa bertujuan agar anggaran pembangunan tidak terkonsentrasi di pemerintah pusat. Dengan begitu diharapkan manfaat hasil pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat tingkat desa. Menurut fraksi Partai Amanat Nasional, hal utama dalam penggunaan dana desa adalah mengutamakan kegiatan produktif, yaitu adanya penambahan dana desa untuk pendidikan anak sekolah dan masyarakat secara umum, pengembangan perpustakaan desa yang inklusif, dan pengembangan BUMDes, serta upaya penanganan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Dengan begitu, keberadaan kepala desa dengan perangkatnya dapat membawa perubahan dan perbaikan bagi masyarakat desa setempat dan akhirnya bagi bangsa dan negara secara keseluruhan. Kelima, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa agar dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka fraksi Partai Amanat Nasional memaklumi jika banyak perangkat desa yang memandang perlu untuk menambah staf pembantu, namun tidak jelas statusnya sebagai perangkat desa atau tenaga kerja. Oleh karena itu, fraksi Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa perangkat desa perlu dilengkapi staf dengan status yang jelas sebagai bagian dari perangkat desa, sehingga pasal 48 yang mengatur unsur perangkat desa menjadi bisa disebutkan terdiri atas A. Sekretaris Desa, B. Pelaksana kewilayahan, C. Pelaksana teknis, dan D. Staf perangkat desa. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyusun undang-undang tentang nomor tahun 2014 tentang untuk sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pendapat fraksi Partai Amanat Nasional atas kerjasama semua pihak dalam perumusan dan penyusunan RUU ini. Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI, Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG MHUM MA, Ketua, dan Eko Indro Purnomo Esos, Sekretaris, ditandatangani. Menyerahkan. Selamat Tuhan. Tuhan. Sukses Pak. Terlalu terdepan. Ini satu aja ini ya. Aduh. Si Gerindra. Terima kasih pimpinan.
Pandangan fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disampaikan oleh Heri Gunawan, nomor anggota 85, daerah pemilihan Jawa Barat 4, meliputi kota dan Kabupaten Sukabumi. Yang terhormat pimpinan, anggota Badan Legislasi, serta hadirin yang kami muliakan, revisi Undang-Undang Desa dimaksudkan untuk merespon adanya aspirasi dari para kepala desa dan perangkat desa, serta masyarakat desa yang disampaikan kepada DPR RI beberapa waktu yang lalu mengenai perlunya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Desa dalam rangka untuk memajukan desa. Indonesia telah mencanangkan menjadi negara maju pada tahun 2045. Bila dihitung dari tahun 2023 hingga 2045, masih menyisakan rentang waktu kurang lebih 22 tahun untuk menuju tahun 2045. Oleh karena itu, perlu membuat langkah dan terobosan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu, berdasarkan Kemendagri nomor 50 tahun 2022, jumlah desa di Indonesia mencapai 74.961 desa. Kami berpandangan, salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah membangun dari pinggiran melalui pemberdayaan pedesaan secara lebih optimal. Kondisi desa sebagaimana beberapa waktu lalu disampaikan di dalam panja yang digambarkan di atas, telah mendorong fraksi Partai Gerindra di DPR RI untuk turut aktif dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Karena itu perkenankan kami menyampaikan ada 17 pandangan dan catatan, di antaranya sebagai berikut. Pandangan kami nomor 2. Perubahan redaksional pada pasal 4 huruf B memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa. Penetapan wilayah desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan kebun produksi, dan pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi diatur dalam peraturan pemerintah. Kepala desa dan anggota BPD perlu mendapatkan tunjangan purna tugas. Masa jabatan kepala desa dan anggota BPD menjadi 9 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut dan atau tidak secara berturut-turut. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD harus memenuhi minimal 30% unsur keterwakilan perempuan. Terkait tanah bengkok, pengaturannya dikembalikan seperti dulu sebagai bentuk rekognisi, yaitu dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa. Keuangan desa perlu ditingkatkan, yaitu dana desa mencapai 20% dari dana transfer daerah dan alokasi dana desa paling sedikit 20% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota di dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bagi kabupaten kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, pemerintah pusat dapat memberikannya langsung kepada desa. Perlu mendorong desa menjadi desa yang mandiri melalui pemberdayaan BUMDes yang bekerja sama dengan BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta dan koperasi. Adanya kerjasama ini diharapkan BUMDes mampu menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi pemasukan yang signifikan untuk desa, sehingga desa tidak diasumsikan membebani APBN. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan perlu diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan atau BPD yang mencakup 4 program terkait jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan pandangan dan catatan di atas, kami fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan setuju penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk dilanjutkan kepada proses selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku, dan kami berharap catatan-catatan yang kami kemukakan di atas dapat menjadi renungan yang korektif dan konstruktif bagi kinerja legislatif kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Heri Gunawan, Wakil Sekretaris Moreno, ditandatangani. Terima kasih. Luar biasa. Berkuasa penuh. Hergun, selanjutnya fraksi PKS. Pendapat mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disampaikan oleh Dr. Syahrul Aidi Ma'azat LCMA, nomor anggota A414. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan, dan terkhusus para kepala desa yang hadir pada kesempatan ini. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayang dan rahmatnya, kita bisa menghadiri rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang menghidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin yang kami hormati. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan amanat dari pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah melalui desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian kewenangan kepada desa memberikan kesempatan dan keleluasaan desa untuk menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik yang cepat dan tepat, serta hak untuk mengatur daerahnya untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dengan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat diperlukan untuk membenahi tata kelola pemerintahan desa agar mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam rangka terwujudnya NKRI yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan-catatan sebagai berikut. Pertama, fraksi PKS mendorong agar dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa agar kedudukan desa sebagai subsistem penyelenggaraan pemerintah daerah bisa berjalan dengan semakin berdaya guna dan berhasil guna, sehingga desa bisa menjadi ujung tombak kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS berharap penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mempertegas fungsi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang
Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar maksudnya, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, fraksi PKS memperhatikan aspirasi dari para kepala desa terkait penambahan masa jabatan kepala desa dan masa keanggotaan BPD menjadi 9 tahun dengan pembatasan paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut dengan mengoptimalkan peran kepala desa dan perangkat desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik. Fraksi PKS menilai bahwa dengan penambahan masa jabatan kepala desa dan keanggotaan BPD tersebut bisa meminimalisasi potensi konflik horizontal di desa, memaksimalkan pembangunan desa dan kesinambungan program kerja desa, serta memperkuat stabilisasi pemerintahan desa. Fraksi PKS juga mendorong agar dalam ketentuan peralihan diatur bahwa perpanjangan masa jabatan ini bisa langsung berlaku bagi kepala desa dan anggota BPD yang saat ini masih menjabat sebagai berikut. 1. Untuk kepala desa yang saat ini sedang menjabat periode pertama, maka masa jabatannya langsung diperpanjang menjadi 9 tahun dan dapat mencalonkan kembali pada periode berikutnya. 2. Untuk kepala desa yang saat ini sedang menjabat periode kedua, maka masa jabatannya langsung diperpanjang 9 tahun dan dapat mencalonkan kembali pada periode berikutnya. 3. Untuk kepala desa yang saat ini sedang menjabat periode ketiga, maka masa jabatannya langsung diperpanjang menjadi 9 tahun. 4. Untuk kepala desa yang telah selesai menjabat 2 periode, maka masih dapat mencalonkan kembali untuk periode berikutnya. Prinsipnya tidak ada yang dirugikan dengan undang-undang ini. Ketiga, fraksi PKS mendukung penguatan demokratisasi di desa dengan mengutamakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal calon kepala desa hanya terdiri 1 calon saja. Fraksi PKS menyetujui untuk melakukan penundaan, perpanjangan masa pendaftaran dan sebagainya sampai memenuhi kondisi untuk melaksanakan pemilihan 1 calon dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto calon dan 1 kolom kosong yang tidak tergambar. Dengan proses ini, pemilihan kepala desa secara langsung dapat tetap dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Keempat, fraksi PKS mendukung peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa untuk mengoptimalkan kinerja kepala desa dan perangkat desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi PKS menyetujui bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas, kepala desa dan perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan kesehatan, serta mendapatkan tunjangan purna tugas. Fraksi PKS juga mendorong agar bisa dipastikan bahwa kepala desa dan perangkat desa menerima penghasilan tetap tersebut pada tanggal 1 setiap bulannya, sehingga kepala desa dan perangkat desa memperoleh keadilan dan kepastian perihal penerimaan penghasilannya. Kelima, fraksi PKS menilai bahwa jabatan kepala desa sama halnya dengan jabatan eksekutif lainnya seperti bupati, yang mana sama-sama memiliki wilayah, dipilih secara langsung oleh masyarakat, memiliki anggaran yang harus dikelola untuk kesejahteraan desa, serta memiliki beban sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa. Bahkan kepala desa adalah pihak yang langsung berhadapan langsung dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa. Oleh karena itu, fraksi mendorong selain tunjangan purna bakti agar diberikan tunjangan rumah tangga dan tunjangan operasional. Keenam, fraksi PKS menyetujui kenaikan dana desa sebagai pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN maupun alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota untuk mengoptimalkan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat agar mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS menyetujui kenaikan dana desa dari dana transfer daerah dan dana alokasi khusus desa
Fraksi PKS juga mendukung kenaikan alokasi dana desa dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Fraksi PKS mendorong agar kenaikan dana desa ini bisa dioptimalkan untuk pembangunan desa secara merata dan berkeadilan. Selain itu, fraksi PKS mengusulkan kenaikan dana desa ini disertai dengan evaluasi pembangunan desa, apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan desa, karena setiap desa memiliki keanekaragaman yang tidak dapat distandarisasi program pembangunannya. Ketujuh, fraksi PKS mendorong agar kepala desa memiliki keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur alokasi dana desa sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di desa, serta sejalan dengan prioritas pembangunan desa, tentunya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Fraksi PKS telah meminta pemerintah evaluasi peraturan Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Misalkan, dalam RDP Komisi 5 dengan Eselon 1 Kementerian Desa PDTT pada tanggal 7 Februari 2023, permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan bahwa dana operasional pemerintahan desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Dan bantuan langsung tunai dana desa dialokasikan maksimal 25% dari total pagu dana desa setiap desa. Selain itu, ada juga peraturan Menteri Keuangan nomor 201 PMK 07/2022 tentang pengelolaan dana desa. Pasal 35 menyebutkan bahwa pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa. Diutamakan penggunaannya program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial, penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25%. Dan juga program ketahanan pangan hewani paling sedikit 20%. Akibat ketentuan-ketentuan ini, akhirnya dana desa 2023 yang benar-benar dapat ditentukan alokasinya secara leluasa dan mandiri oleh kepala desa hanya sekitar 32%. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan-catatan kami paparkan di atas, maka kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menyetujui draft rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja catatan, belum secara spesifik menyebutkan tunjangan rumah tangga dalam draft yang tadi kita sepakati. Walaupun secara umum tunjangan sudah, tapi tunjangan rumah tangga belum disebutkan. Demikian pendapat fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga rapat hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik sebagai ikhtiar kita untuk menyusun perubahan undang-undang tentang desa yang dapat mengakselerasi kemajuan desa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mencatat ikhtiar kita bersama dalam rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Atas perhatian pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini, MA, Sekretaris Haja Lydia Hanifa, MFPSIT. Terima kasih. Sukses PKS. Sukses. Mantap PKS. Kulit. Kulit. Pokoknya mantap semua. Fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan. Pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang desa disampaikan oleh Haji Charles Mekiansa, nomor anggota A378, daerah pemilihan Jatim 4, meliputi Jember dan Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, pimpinan dan anggota Panja RUU Perubahan kedua atas Undang-Undang Desa, segenap anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat pleno Balek DPR RI dalam rangka penyampaian pendapat fraksi dan pengambilan keputusan atas RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Nasdem. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang kami hormati, desa memiliki hak usul dan hak tradisional dalam mengatur, mengurus kepentingan desa yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di dalam masyarakat. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR dan hadirin yang kami hormati, pada prinsipnya Partai Nasdem setuju dengan adanya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disusun oleh Badan Legislasi DPR RI dan telah memperoleh masukan dari pakar dan narasumber. Maka fraksi Partai Nasdem berpandangan dalam hal ini ada 8 hal yang kami ingin sampaikan dan akan kami singkat dalam beberapa pokok pikiran yang sangat penting kami sampaikan pada sore hari ini. Pertama, seluruh desa dan masyarakatnya harus semakin maju dan sejahtera karena masa jabatan kepala desa yang bertambah dari yang semula 6 tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 3 kali, maka sekarang dengan masa jabatan 9 tahun yang dapat dipilih kembali. Demikian pula untuk jabatan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang mengikuti aturan yang sama dengan kepala desa dengan fungsi BPD yang diperkuat. Kedua, adanya kewajiban kepala desa untuk memberikan pertanggungjawaban melalui proses dialog dalam musyawarah desa untuk memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan desa secara horizontal, baik melalui lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Ketiga, perlu memperhatikan status perangkat desa untuk menjadi pegawai aparatur pemerintah di desa yang memperoleh pengakuan mekanisme pengangkatan dari yang berwenang yang diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintah di desa atau adanya penguatan kepada perangkat desa selain kepala desa yang pengangkatannya melalui bupati, serta setiap tetap memperhatikan kesejahteraan perangkat desa yang bersumber dari dana desa dan keberlangsungan perangkat desa. Kemudian penambahan dan peningkatan alokasi anggaran sebagaimana yang bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana desa transfer daerah, pada prinsipnya setuju dengan tetap memperhatikan kemampuan dan keuangan negara dan keuangan daerah yang diperuntukkan untuk program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan yang diimbangi dengan kemampuan manajerial sumber daya manusia dalam mengelola keuangan secara transparansi, akuntabilitas mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan hingga pertanggungjawaban. Terakhir,
terdapat hak kepala desa dan perangkat desa untuk mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan. Tunjangan antara lain adalah tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik desa atau yang sejenis seperti itu. Contohnya di Tanah Bengkok di Jawa, Tanah Pencatot di Madura, Tanah Nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Dan penerimaan lainnya yang sah mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang hadirin yang kami hormati, akhirnya fraksi Partai Nasdem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas penyusunan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fraksi Partai Nasdem dapat menerima dan menyetujui, selanjutnya dapat dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk menjadi rancangan undang-undang usulan DPR RI dan akan dibahas pada pembicaraan tingkat 1 bersama pemerintah di Komisi 2 DPR RI. Demikian pendapat fraksi Partai Nasdem terhadap RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terima kasih kepada pimpinan dan anggota Balik DPR RI, panitia kerja, semua fraksi dan staf sekretariat Balik, serta tim tenaga ahli. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Jakarta, 3 Juli 2023, pimpinan fraksi Partai Nasdem, Ketua Robert Rau, nomor anggota A405, ditandatangani, Sekretaris Fraksi Saan Mustafa, nomor anggota A367, ditandatangani. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat yang akan dibacakan oleh satu-satunya Muslim di ruangan ini. Siap, senior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat mini fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang desa sampaikan oleh Muslim SHMM, nomor anggota A523, daerah pemilihan Aceh II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, demokrat bersama rakyat. Yang terhormat pimpinan Badan Legislasi DPR RI, anggota Badan Legislasi DPR RI, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang desa sebagai bagian dari tugas konstitusional di Badan Legislasi DPR RI. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin yang kami hormati, tahun 2014 merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, memulai sebuah agenda untuk menyerahkan sebagian kewenangan pembangunan daerah kepada pemerintahan desa melalui diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini juga merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas keberadaan desa
yang secara historis empiris merupakan bentuk pemerintahan terendah yang bersifat mandiri. Berlakunya Undang-Undang Desa sebagai upaya untuk mendukung desentralisasi dalam rangka mendorong pengambilan keputusan terdesentralisasi di seluruh Nusantara dan mengakui beragam bentuk tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Undang-Undang Desa tidak hanya memperjelas status desa dalam struktur tata kelola pemerintahan di Indonesia, tapi juga mengesahkan pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan desa. Undang-Undang Desa mengakui keragaman desa dan adat di seluruh Nusantara, serta juga menekan upaya pengangguran kemiskinan melalui pembangunan desa. Sejak berlaku efektif tahun 2015, Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat menyalurkan dana desa dengan besaran yang terus meningkat bagi setiap desa. Besaran tersebut ditetapkan menyesuaikan jumlah desa, jumlah wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis. Sebelum ada Undang Desa, rata-rata APBDes per desa sebesar 329 juta per desa. Tahun 2015, saat desa dikucurkan meningkat menjadi 701 juta per desa. Sampai dengan tahun 2022, jumlah dana desa yang diberikan telah mencapai 469 triliun untuk dialokasikan kepada 74.490 desa di seluruh Indonesia. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR, serta hadirin yang kami hormati, pelaksanaan Undang-Undang Desa yang telah berjalan 9 tahun, telah berhasil membangun desa, khususnya pembangunan infrastruktur desa, namun di sisi lain masih memiliki permasalahan tersendiri di desa, di antaranya masih terbatasnya kapasitas pemerintahan desa, khususnya sumber daya aparatur desa, mengingat masih banyaknya aparatur pemerintahan desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah maupun sedikitnya aparatur pemerintahan desa yang sudah mengikuti bimbingan dan pelatihan mengenai pelanggaran pemerintahan desa. Tidak optimalnya pengelolaan dana desa untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini berimplikasi kepada optimalnya dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Padahal salah satu tujuannya adalah pemberian dana desa, yaitu desa mampu membangun desa berdasarkan prakarsa, tuntutan, dan kebutuhan sendiri, sehingga diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya, tidak adanya keselarasan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan kabupaten, meskipun di lapangan dilakukan dengan musrenbang, namun faktanya sulit sekali melakukan perencanaan yang berkesinambungan antara perencanaan desa dan perencanaan pembangunan di kabupaten. Padahal dibutuhkan keterpaduan sehingga perencanaan desa yang variatif sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan kemampuan desa di berbagai wilayah kabupaten tetap memiliki keterpaduan dan rencana kabupaten. Atas dasar berbagai permasalahan dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Desa secara substansi, mendorong upaya untuk melakukan revisi dan penyempurnaan Undang-Undang Desa. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati, terkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang tentang desa, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Demokrat dapat memahami usulan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja kepala desa, sehingga pembangunan desa yang dicita-citakan dapat terlaksana. Namun hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perangkat desa, dan perangkat fungsi pengawasan terhadap jabatan kepala desa. Hal ini penting guna mencegah terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perlu diatur dan dikaji kembali terkait tata cara prasyarat pemilihan kepala desa agar pelaksanaan dapat terhindar dari konflik horizontal dan juga vertikal. 2. Fraksi Partai Demokrat menilai peningkatan alokasi dana desa harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang mencakup aspek regulasi dan juga kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia agar memperjelas pertanggungjawaban keuangan.
sehingga dapat memitigasi resiko dan potensi yang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat desa. Selain itu, aturan tersebut harus dapat menciptakan iklim good governance dalam pemerintahan desa agar keputusan desa dapat berjalan transparan dan akuntabel. 3. Fraksi Partai Demokrat mendorong agar pemerintahan desa harus mampu mengelola desentralisasi fiskal dengan cara mengembangkan potensi desa, meningkatkan kerjasama antar desa, meningkatkan kemitraan untuk pengembangan potensi desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemerintahan desa juga harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat desa. 4. Fraksi Partai Demokrat memandang pelaksanaan sistem pemerintahan desa menuntut kesiapan yang sangat baik. Berbagai hal yang harus diperhitungkan, direncanakan, diawasi pelaksanaannya, termasuk juga diperlukan pengarahan, penyuluhan, bahkan pendampingan aparatur desa agar pengelolaan dana desa menjadi efektif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, perlu pengaturan pola pembangunan desa yang mengakomodasi pola pembangunan yang berbeda, sebagaimana pengelompokan desa seperti desa maju, desa mandiri, serta desa tertinggal dan juga desa yang sangat tertinggal. Hal ini penting agar pembangunan desa yang dilakukan mampu mewujudkan pembangunan desa sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Desa. Berdasarkan catatan tersebut di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang desa untuk dibahas di tingkat selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Fraksi Partai Demokrat berharap agar revisi dan penyempurnaan undang-undang desa ini dapat mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan menyempitkan disparitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat terhadap hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang desa. Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan juga sesuai dengan harapan rakyat. Karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Juli tahun 2023. Pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSc, nomor anggota A554 ditandatangani, Sekretaris Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A535 ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih. Demokrat bersama rakyat, bukan bersama KPP. Rapat pleno Badan Legislatif DPR RI yang dihadiri oleh 40 anggota dan 9 fraksi sepakat untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Dalam kesepakatan tersebut, masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa, BPD, juga mengalami perubahan namun tidak ada usulan mengenai kejelasan status perangkat desa, khususnya mengenai pengangkatan mereka sebagai aparatur sipil negara, ASN, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Keputusan ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait status perangkat desa yang selama ini menjadi isu yang cukup penting. Dalam rapat tersebut, tidak ada usulan atau pembahasan mengenai kejelasan status mereka, apakah akan diangkat sebagai ASN atau sebagai P3K. Status perangkat desa menjadi isu yang penting karena berhubungan langsung dengan keberlanjutan dan keberlangsungan pelayanan publik di tingkat desa. Apakah mereka memiliki kepastian hukum dan jaminan keberlanjutan karir mereka sebagai aparatur desa yang profesional?
Namun semua perangkat merasa kecewa karena rapat pleno ini tentang perubahan rancangan undang-undang desa ini lebih berpihak pada kepala desa dan BPD. Pengamat menilai bahwa kejelasan mengenai status perangkat desa menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dalam beberapa kasus, perangkat desa yang berstatus P3K menjadi terbatas dalam hal pelatihan, kesejahteraan, dan jaminan karir, sehingga hal ini berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Namun, dengan tidak adanya usulan atau pembahasan mengenai kejelasan status perangkat desa dalam rapat pleno tersebut, masyarakat dan perangkat desa sendiri menjadi kecewa dan merasa tidak diakomodasi dalam perubahan undang-undang ini. Mereka berharap agar pemerintah dan badan legislatif dapat segera memperhatikan isu ini dan memberikan kejelasan mengenai status perangkat desa agar pelayanan publik di tingkat desa dapat berjalan dengan lebih baik dan profesional.